Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, maksudnya Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim itu tempat sholat. Surat Al-Baqarah ayat 125. Dulur-dulur seiman, sehubungan dengan firman Allah tersebut di atas, yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, maksudnya tempat berkumpul bagi manusia, itu maksudnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas, di mana dia berkata mereka merasa tidak terpenuhi hajat atau keinginannya di sana. Mereka datang, lalu pulang ke keluarganya, dan kemudian kembali lagi. Ali bin Abu Talha menceritakan dari Ibnu Abbas, maksud dari tempat manusia berkumpul, keduanya itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Jadi berkenaan dengan makna tersebut, ada seorang penyair yang menuliskan bahwa Baitullah dijadikan tempat berkumpul bagi mereka, tetapi selamanya mereka tetap belum puas dari hajatnya. Dulur-dulur seiman, berkaitan dengan firman Allah tersebut di atas, dalam riwayat lain, yaitu Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Qatadah, dan Atta al-Khurasani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tempat berkumpul bersama-sama, sedangkan firman Allah wa amna, arti wa amna itu menurut Ad-Daha dari Abbas, itu maksudnya adalah keamanan bagi manusia. Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan dari Rabi bin Anas Abul Aliyah, yaitu berkaitan dengan firman Allah tersebut di atas yang sedang kita bahas ini, yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul, maksudnya Baitullah tersebut tempat berkumpul bagi manusia dan sebagai tempat yang aman, itu maksudnya adalah aman dari musuh dan dari mereka yang membawa senjata di sana. Karena padahal dulunya pada waktu zaman jahiliyah, orang-orang di sana saling merampas di sekitarnya. Sedangkan di Baitullah, mereka akan merasa aman dan tidak dirampas. Dan diriwayatkan dari Mujahid atau As-Suddi, Qatadah, dan Rabi bin Anas, mereka mengatakan, barang siapa memasuki Baitullah, maka dia aman. Di sini makna yang terkandung dalam penafsiran para ulama di atas adalah bahwa Allah menyebutkan kemuliaan Baitullah dan beberapa hal yang dia sifatkan kepadanya, baik secara syar'i maupun qadari. Jadi baik secara syariat maupun sunatullah, yaitu kedudukannya sebagai tempat berkumpulnya bagi umat manusia. Atau dengan kata lain, menjadi tempat yang dirindukan oleh jiwa-jiwa manusia, dan bukan sekadar untuk memenuhi hajat keperluan terhadap Baitullah. Meskipun setiap tahun mereka datang ke sana dalam rangka memenuhi panggilan Allah, semua itu tidak lain karena berkat doa kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tercantum dalam firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 37 sampai 40, di mana artinya adalah sebagai berikut.
Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman ini, di dekat rumahmu, Baitullah, yang dihormati. Ya Rob kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Rob kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, yaitu Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Robku benar-benar maha mendengar doaku. Memperkenankan doa. Ya Robku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rob kami, perkenankanlah doaku. Dulur-dulur seiman, Allah mensifati Baitullah sebagai tempat yang aman. Barang siapa memasukinya, dia akan aman. Meskipun dia telah berbuat apapun dan kemudian dia masuk ke sana, maka dia akan aman. Dulur-dulur seiman, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menceritakan, ada seseorang bertemu dengan pembunuh ayah dan saudaranya di Baitullah. Namun orang itu tidak menghadangnya. Sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 97 yang artinya Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Artinya adalah Allah telah melindungi mereka dikarenakan pengagungannya dari melakukan perbuatan jahat. Dulur-dulur seiman, melalui ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang maqam Ibrahim yang diikuti dengan perintah untuk mengerjakan sholat di sana. Dalam hal ini, firman Allah yang artinya jadikanlah sebagian makam Ibrahim itu tempat sholat, ini maksudnya para ahli tafsir itu agak berbeda pendapat mengenai maknanya itu. Artinya mengenai makna dari makam itu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, dan dijadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Itu yang dimaksud adalah makam Ibrahim itu adalah tanah suci secara keseluruhan. Jadi bukan hanya makam yang biasa kita lihat kalau kita ke Ka'bah ya. Jadi maksudnya adalah tanah suci secara keseluruhan. Dulur-dulur seiman, Imam Bukhari mengatakan dalam kitab Sahihnya, yaitu bab mengenai dan dijadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat, itu maksudnya adalah tempat berkumpul dan kembali. Dulur-dulur seiman, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Umar ibnu Khattab juga pernah berkata, aku mendapat persetujuan dari Robku dalam 3 perkara. Atau Robku menyetujuiku dalam 3 hal. Yaitu ketika aku berkata, ya Rasulullah, seandainya engkau jadikan sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat, maka turunlah ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Lalu kemudian aku berkata, ya Rasulullah, banyak orang yang masuk menemuimu. Ada yang baik, ada pula yang jahat. Andai engkau menyuruh ummahatul mukminin untuk berhijab, maka Allah pun menurunkan ayat hijab. Lebih lanjut, Umar bin Khattab mengatakan, dan aku juga pernah mendengar mengenai teguran yang diberikan Nabi SAW kepada sebagian istrinya. Lalu aku masuk menemui mereka dan ku katakan, kalian berhenti atau Allah
akan memberi ganti kepada rasulnya wanita-wanita, maksudnya di sini istri-istri yang lebih baik dari kalian. Hingga akhirnya aku mendatangi salah satu istrinya dan dia pun berkata, "Ya Umar, Rasulullah tidak menegur istri-istrinya sehingga kamu menegur mereka." Maka Allah memberikan firman, yaitu surat At-Tahrim ayat 5, yang artinya, jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Rabb-nya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang baik dari kalian yang patuh. Dulur-dulur seiman, diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Ibnu Umar, dari Umar Ibnu Khattab, dia mengatakan, aku telah disetujui oleh Robku dalam 3 hal, yaitu hal-hal yang berkaitan mengenai hijab, kemudian mengenai tawanan perang Badar, dan mengenai makom Ibrahim. Hadis riwayat Muslim. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Jabir, dia menceritakan Nabi SAW mengusap Hajar Aswad dengan tangannya. Lalu beliau berlari kecil ketika tawaf 3 putaran dan berjalan kaki 4 putaran. Kemudian beliau menuju ke makom Ibrahim serta membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, yang artinya dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim ini tempat sholat. Setelah itu beliau memposisikan makam Ibrahim di antara dirinya dengan Baitullah. Lalu beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Hadis ini adalah penggalan dari hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya. Dulur-dulur seiman, Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Amru bin Dinar. Aku pernah mendengar Ibnu Umar bercerita, Rasulullah SAW ketika tiba, beliau mengerjakan tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali dan mengerjakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Dulur-dulur seiman, hadis-hadis di atas itu menunjukkan bahwa maksud makom di sini adalah batu yang dahulu dijadikan Ibrahim tempat pijakan untuk membangun Ka'bah ketika temboknya sudah meninggi. Dan bekas telapak kakinya itu tetap tampak dan dikenal masyarakat Arab pada zaman jahiliyah. Dan bila sekarang, saat ini bila kita pergi ke Baitullah, maka kita juga akan menemui makam Ibrahim yang sudah dibungkus ya dengan bungkus seperti kemasan. Dulur-dulur seiman, Al-Hafiz Abu Bakar Umar Ahmad bin Adi bin Husain Al-Baki menuliskan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa makam itu pada masa Nabi dan Abu Bakar melekat pada Baitullah atau Ka'bah. Kemudian Umar ibnu Khattab memundurkannya. Sanad hadis di atas sahih. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.